Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwatu iman, para ibu, bapak yang dirahmati Allah, bersyukur alhamdulillah di pagi ini kita kembali untuk hadir melalui Zoom meeting ini dengan tema kita, kajian kita yaitu Tafhim Terjemah Al-Quran, metode Safinda. Dengan harapan kita melalui kajian ini pertama memahami Al-Quran, ya, tentunya juga mendapatkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua dan mengharap ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kemudahan, Allah berikan ilmu yang manfaat untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Kita awali dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan mutaqabbala. Hari ini adalah surah Al-Baqarah ayat yang ke 42. Ya. Nanti 40 hari ini 42, kemudian 43-nya challenge-nya ya. Jadi ada challenge-nya di ayat 43. Baik, kita awali dengan tilawah 42 dan 43. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala talbisul haqq Afwan Ustadz, ini kepencet itu apa suaranya? ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. Baik, yang pertama kita terjemahkan ayat 43 dari kata yang cetak hitam. Wa artinya dan, la artinya jangan. Kenapa jangan? Berhadapan dengan alif. Jadi disebutnya la nahiyah. Jadi kalau ada la nahiyah diartikan jangan. Ciri dari la nahiyah itu ada kata di depan la berawalan ta, berakhiran wawu alif atau berakhiran sukun. Bisa saja wala talbisu atau wala talbis gitu. Jadi la-nya jangan, kemudian al-haqqo artinya hak, kebenaran. Kemudian bi artinya dengan, ya. Wa dan taktumu berawalan ta, berakhiran wawu nun. Berawalan ta, berakhiran wawu nun berarti kalian, subjeknya, fa'ilnya taktumu, kalian menyembunyikan, dari kata dasar katama. Katama. Hilangnya nun pengaruh dari la tadi juga Ustaz ya. Karena dia wawunya atof, maka ngikuti talbisu taktumu. Kalau kita uraikan seperti wala talbisul haqqo bil batili wala taktumul haqqo. Jadi karena sudah ada wa, jadi cukup la-nya satu kali di depan. Taktumu, kalian menyembunyikan, al haqqo, kebenaran, wa dan antum, kalian, ta'lamuna, kalian mengetahui. Wa dan antum, kalian, ta'lamuna, kalian mengetahui. Baik, sekarang yang merahnya ada talbisu dan ada al-batili. Saya kira al-batili sudah kita pahami. Al-batil artinya kebatilan. Kemudian talbisu, kalian mencampurkan. Talbis, jadi talbis itu mencampurkan. Talbisu, kalian mencampurkan. Wala dan janganlah talbisu, kalian mencampurkan al-haqqa, kebenaran, bil batili, dengan kebatilan.
sama seperti mencampurkan madu dengan racun atau mencampurkan madu dengan tuba. Jadi sehingga madu itu terkalahkan oleh pahitnya tuba. Wa dan la janganlah talbisu kalian mencampurkan al-haqqa kebenaran bil batil dengan kebatilan, wa taktumu dan kalian menyembunyikan al-haqqa kebenaran, wa dan antum kalian ta'lamun kalian mengetahui. Atau seringkali kalau wa antum ini diartikan sedangkan, wa antum sedangkan kalian ta'lamun mengetahui kebenaran tersebut gitu. Sedangkan kalian mengetahui kebenaran tersebut. Baik, silakan dibaca bersama lafaz dan terjemahnya ayat 42. Dan la jangan terbisu mencampurkan al-haq kebenaran dengan al-batil kebatilan. Dan taktumu kalian menyembunyikan al-haq kebenaran dan antum sedangkan kalian ta'lamun kalian mengetahui. Baik. Sebelum dimulai, ini ada akun atas nama Siti Sarah, atas nama siapa? Ya, Siti Sarah saya tegur dari tadi, diam aja siapa? Ibu Siti Sarah. Apa salah masuk? Assalamualaikum Bu Siti Sarah. Ya, nggak tahu tadi mana apa. Kalau akun yang tidak diketahui dikeluarkan aja, Pak. Kalau tidak dikeluarkan aja. Iya, baik. Ya, baik. Ya, silakan Pak Mazwar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala talbisul haqq, dan janganlah kalian mencampurkan al-haq kebenaran dengan al-batil kebatilan. Wataktumu, dan janganlah kalian menyembunyikan al-haq kebenaran, wa dan antum sedangkan kalian ta'lamun kalian mengetahui. Baik. Alhamdulillah, Pak Tahir silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wala dan janganlah talbisul kalian mencampurkan al-haq kebenaran bil batil dengan batilan. Wa dan taktumu menyembunyikan. Kalian menyembunyikan al-haq kebenaran, wa antum dan kalian ta'lamun kalian mengetahuinya. Baik, alhamdulillah Pak Imran silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan la janganlah talbisu kalian mencampurkan al-haqqu kebenaran bil batili dengan kebatilan, wa dan taktumu dan kalian menyembunyikan al-haqq kebenaran, wa antum sedangkan ta'lamuna kalian mengetahui. Baik, alhamdulillah. Pak Aprial silakan. Suaranya belum ada, Pak Aprial, diaktifkan suaranya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala talbisu, janganlah kalian campur adukan al-haqqa kebenaran bil batil dengan kebatilan, wa taktumu dan menyembunyikan al-haqqa kebenaran, wa antum ta'lamun sedangkan kalian mengetahui. Baik, alhamdulillah Pak Tabrani silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala dan jangan talbisu mencampurkan al-haq kebenaran bil batil dengan kebatilan, wa taktumu dan sedangkan dan menyembunyikan al-haq kebenaran, wa antum dan sedangkan ta'lamun kalian mengetahui. Baik, alhamdulillah. Pak Harti silakan Ibu.
A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wala dan janganlah talbisu kalian mencampur adukkan al-haqqa kebenaran bil batili dengan kebatilan, wa taktumu dan kalian menyembunyikan al-haqqa kebenaran, wa antum sedangkan kalian ta'lamun kalian mengetahui. Baik, alhamdulillah Bu Ella. Silakan Bu Ella diaktifkan suara. Pulang bersama orang yang tak mau. Belum Diaktifkan dulu suaranya Bu Ella. Berbuat kebaikan dan kan. Udah keluar suaranya Bu Ella. Iya, ini koneksi internet saya kurang Oh, bagus. Saya keluar dulu deh, Pak. Saya Ya, keluar. dikeluarin Kedengaran. suaranya udah bagus. udah bagus. Bukan, Sudah maksudnya bagus. saya keluar ruangan dulu ini. Sudah, Oh. Pak, sudah bagus. Udah. Ya, udah bagus. Udah kedengaran. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Wa dan la jangan talbisu kalian mencampur adukkan al-haq kebenaran bi dengan al-batil kebatilan, wa dan Taktumul haq. Ya, ada koneksi gangguan koneksi. bisa terdengar, Ustaz. Ini Udah. kayaknya. Ini baru terdengar, tadi sempat hilang suaranya. Sampai bil batili aja. Baik, kita lanjutkan ya. Hari ini yang tidak hadir Bu Ai, tadi di grup izin tidak hadir karena lagi perjalanan mungkin ya. Kemudian ada Pak Budi yang tidak hadir. Pak Budi, ada info Bapak sekalian? Nggak kelihatan lagi di masjid, mungkin udah pulang kampung kali ya. Pulang kampung lagi jadwalnya. Iya. Baik. Ya, kita lanjutkan pembahasannya. Pertama, kita ujikan di ayat 42 ini sebagaimana yang pernah saya sampaikan di beberapa pekan sebelumnya. Pertama, kita memulai dari hal yang sederhana terjemah ini supaya lebih fokus, yaitu dari harfun. Nanti dari harfun lanjut ke fokus isim, kemudian terakhir adalah fi'il. Harfun di sini di ayat yang ke-42 ada berapa Bapak Ibu? Boleh dicek? Wah, 1, 2, wah. Ya, 3, Bilhat batili. Wa lagi. Dua, tiga. 5. 4 wa antum. 5 apa ya? 5 apa ya? 1, 2, 2, 3, 3. 4. yang kedua la, 3 Oh. bi, 4 wa, 5. kemudian 5 wa. 5. Jadi kalau misalkan dilihat secara jenisnya itu hanya ada 3 jenis, yaitu wa, la, dan bi. Sedangkan yang 3 itu wawunya diulang 3 kali. Tapi kita anggap hitung itu jadi 5. Nah, jadi 5 kata buntu. Sedangkan total semua kata di sini ada pertama wa, kedua la, ketiga talbisu, keempat al-haqqa, kelima bi, keenam al-batil, ketujuh wa, kedelapan taktumu, kemudian ke-9 al-haqqa, ke-10 wa, ke-11 antum, dan 12 ta'alamun. Jadi 5 dari 12 itu nyaris 50%. Ya, jadi 45% lah kita anggap. Jadi 5 dari 12. Jadi nyaris 50%, kita anggap 45%. Jadi dalam satu kata, dalam satu ayat ini ternyata dominasi harfun itu besar ya. Nah, kemudian kita uraikan, kalau misalkan kita menguasai saja harfunnya secara sederhana, maka sudah menguasai terjemah dalam ayat 43 itu sebanyak 45%-nya. Nah, sisanya tentu yang paling gampang kita tambahkan al-haq itu kebenaran, al-batil itu kebatilan. Ditambahkan misalkan dengan 2 kata itu. Jadi 5 tambah 2, 7. Ya. Kemudian kita tambahkan lagi artinya antum, al-haqqa lagi 8. Kita tambahkan antum katakan 9.
Katakan kita tahu yang tadi 5 ditambah dengan al-haqqo, kebenaran, al-batil, kebatilan, kemudian al-haqqo lagi, dan antum. Jadi 9. Nah, 9 dari 12 itu sudah 60%-an. Ya. Artinya kita sudah bisa cukup untuk memahami secara mandiri satu ayat ini. Ya, kita misalkan tahu wa itu dan, la itu jangan, al-haqqo kebenaran, B itu dengan, al-batil itu kebatilan, wa itu dan, al-haqqo kebenaran, wa dan antum kalian. Katakan yang tersisa itu yang belum kita pahami betul secara terjemah adalah talbisu, kemudian taktumu dan ta'lamun. Nah, kalau kita sudah tahu kan ta'lamun sering diulang-ulang, oh ta'lamun kalian mengetahui, menjadi 10. 10 dari 12 itu nyaris lebih dari 80%. Jadi kita sudah tinggal talbisu dan taktumu saja. Nah, makanya stepnya begitu. Jadi kita sudah mulai dengan pola-pola seperti ini supaya memudahkan kita. Jadi jika kita belum bisa memahami terjemahan seluruh dalam ayat tersebut atau seluruh kata dalam ayat yang kita pelajari, minimal ada kata yang pokok yaitu jenis harfun, kata bantu, ditambah dengan isim yang bisa kita mudah pahami dengan mudah, atau ditambah dengan fiil yang memang kita bisa pahami dengan mudah. Nah, gitu. Nanti lama-lama kita sudah terbiasa dengan seperti itu, nanti fokus ke isim. Isim-isim kita pelajari ada di antaranya adalah yang fiil yang sudah kita ketahui. Jadi nanti makin bertambah kosakata yang kita ketahui, makin mudah kita memahami secara mandiri di setiap ayat yang kita baca. Baik. Nah, kemudian ikhwatul iman sekalian, berikutnya adalah kita ada challenge di ayat 43. Tanya dulu Ustaz boleh? Ya, silakan Pak Mazwar. Ini wa antum ta'lamun ya. Ini kan double antumnya nih Ustaz ya. Sekalian kalian mengetahui gitu. Ini maksudnya waktu mengartikan atau menerjemahkan apa penguatan atau apa nih Ustaz? Jadi kalian benar-benar mengetahui bagaimana? Ya. Jadi yang pertama di sini antum ta'lamun ini sebetulnya susunannya mubtada dan khobar, sehingga tidak tidak langsung wa ta'lamun. Kenapa? Karena langsung kalau wa ta'lamun itu tidak dibenarkan karena wa-nya wawu athof. Jadi kalau mau, jadi kalau tidak ada antum, jadi antum itu selain sebagai mubtada, sebagai dia pencegah dari ta'lamun itu dimaknai tidak. Jadi gini, kalau misalkan kita hilangkan antumnya ya, kalau kita hilangkan antumnya, redaksinya begini Pak dalam bahasa Arab itu. Wala talbisul haqqo bil batili wa taktumu al haqqo wa ta'malu wa ta'lamu. Nah, kalau langsung wa ta'lamu, kok kenapa tidak wa ta'lamu? Karena wawunya atop. Kalau kita munculkan lamnya konsisten, wala talbisul haqqo bil batili wala taktumul haqqo wala ta'lamu. Jadi nanti wala ta'lamu. Jadinya dan janganlah kalian mencampur adukan hak dengan yang batil, dan jangan kalian menyembunyikan hak, dan jangan kalian mengetahui. Itu jadi maknanya kabur. Jangan mengetahui jadinya. Jadi janganlah kalian mengetahui. Ya kan apa gunanya kalau misalkan jangan dilarang tapi jangan disuruh mengetahui yang benar juga kan itu. Itu jadi itu kontraproduktif. Nah, sehingga supaya tidak kontraproduktif dalam bahasa Arab itu dibikin ada mubtadanya. Nah, mubtada itu ibarat kalau dalam sungai itu ada bendungan irigasi yang mengatur debit air, kapan itu dibuka, kapan itu ditutup. Nah, jadi itulah fungsinya mubtada antum. Sehingga kalau dalam terjemah lafiyah mesti ada wa dan antum kalian ta'lamun kalian mengetahui. Tapi kalau dalam terjemah langsung cukup saja begini, dan janganlah kalian mencampur adukkan hak dengan kebatilan, dan kalian mengetahui kebenaran sedangkan kalian mengetahui. Cukup kaliannya sekali saja dalam terjemah langsung. Makanya kalau kita lihat terjemah langsung begitu. Tapi kalau terjemah lafziyah karena dia mubtada maka tetap diterjemahkan. Begitu Pak Mazhar. Jadi dengan antum itu artinya wa-nya itu memisahkan la tadi itu ya Ustaz ya. Sebetulnya kalau yang memisahkan itu kata antumnya bukan wa-nya. Ya, dengan antumnya itu jadi memisahkan la gitu ya. La-nya nggak masuk lagi dalam wa.
Jadi sehingga ta'lamun tidak lagi terpengaruh dengan la. Jadi makanya dia ta'lamunnya ada tetap gitu. Ta'lamun. Ya. Ya baik Ustaz, makasih. Ya, sama-sama Pak. Baik, berikutnya ini challenge-nya tentu yang merah itu aqimu. Aqimu ini fi'il amr, kalian dirikanlah. Jadi untuk fi'il itu upayakan kalau dia subjeknya atau fa'ilnya itu dhamir mustatir maka langsung otomatis. Aqimu, kalian dirikanlah. Jadi jangan dan dirikanlah. Ini perintah ke siapa? Kan harus jelas itu. Oh kalian, oh berarti kepada kalian, Allah menyuruh kepada kita. Wa dan aqimu kalian dirikanlah dari kata aqoma. Ya, dari kata koma. Kalau koma itu jamaknya kum. Apa? Fil amarnya kum. Jadinya kumu. Kalau kumu berdirilah. Jadi kalau kumu kalian berdirilah. Tapi kalau akoma mendirikan fil amarnya aqim. Maka jamaknya aqimu. Kalian dirikanlah. Kalian berdirilah dengan kalian dirikanlah berbeda. Kalau kumu kalian berdirilah. Tapi kalau aqimu kalian dirikanlah. Atu tunaikanlah. Atu tunaikanlah. Kalian tunaikanlah. Kemudian irka'u. Jadi bacanya irka'u. Kalian rukulah. Kemudian ar-raqi'in. Orang-orang yang ruku. Jadi aqimu. Kalian dirikanlah. Atu kalian tunaikanlah. Irka'u kalian rukulah. Ar-raqi'in. Orang-orang yang ruku. Nah yang hitam-hitamnya saya kira mudah. Yang harpun apalagi. Terutama yang isimnya juga bahasa-bahasa yang populer. Insya Allah mudah. Silakan Pak Mazwan. Aqimus shalah dan Aqimu, dirikanlah. kalian Dirikanlah. dirikanlah as-sholatu, sholat, wa dan atu, dan kalian tunaikanlah az-zakatu, zakat, wa dan Az-zakat. As-zakat. Zakat. az-zakat, zakat ya. Zakat ya kan? Dan rukulah. Wa dan irka'u, warka'u, dan ruku ma'a bersama Rukulah bersama orang-orang yang rakiin, bersama orang yang ruku. udah. Silakan Pak. Oh saya Pak. Siap. Waqimus sholat dan kalian dirikanlah sholat, wa atuz dan tunaikanlah zakat, warka'u dan kalian rukulah ma'a bersama ar-raki'in, orang-orang yang ruku. Baik, alhamdulillah Pak. Silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan aqimu, kalian dirikanlah as-sholata, sholat, wa dan atu, kalian tunaikanlah az-zakata, zakat, wa dan arka'u, kalian rukulah ma'a bersama ar-raki'ina, orang-orang yang ruku. Jadi dibacanya pakai kasroh irka'u. 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 Kalian rukulah. Berikutnya Pak Afrial silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqimus shalah dan kalian dirikanlah salat. Wa atuz zakat dan kalian tunaikanlah zakat. Warka'u dan kalian rukuklah ma'ar raki'in bersama orang-orang yang ruku. Baik, alhamdulillah Pak Tabrani berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimu dan dirikanlah as-shalah, salat, wa atu dan tunaikan az-zakah, zakat, warka'u dan rukuklah kalian ma'a bersama ar-raki'in, bersama orang yang ruku. Bu Harti silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dan aqimu kalian dirikanlah as-shalah, salat, wa dan atu kalian tunaikanlah as-zakah, zakat, wa dan irka'u rukuklah kalian ma'a bersama ar-raki'in, orang-orang yang ruku.
Baik, Alhamdulillah Bu Ella silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dan akimu kalian dirikan as-shalah atau tunaikan as-shalah shalah wa dan atu dan tunaikan az-zakah zakat wa dan irka'u rukuklah ma'a bersama ar-raki'in orang-orang yang rukuk. Ya, irka'u kalian rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Jadi upayakan subjeknya jelas atau fa'ilnya jelas disebutkan. Baik. Ya, irka'u. Nah, baik di sini juga sama di ayat 43 ini komposisinya harfunnya ada 1 wa, 2, 3 wa. 1, yang 2, ketiga, 3, 4, 5 Ustaz. Ma itu isim. Ma maksudnya kepada isim. Oh, ma. Jadi ada 1, 2, 3 sementara kalimahnya 1 wa, 2 aqimu, 3 as-shalah, 4 wa, 5 atu, kemudian yang ke-6 az-zakah, 7 wa, 8 irka'u, 9 ma'a, 10 ar-raqi'in. Ya, 3 dari 10 ya, 30%-nya kurang lebih. Dan kalau misalkan kita lihat ada kata sholat 3 tambah 1 sholat jadi 4, tambah lagi zakat jadi 5. Katakan kita 5 dan 10%. Jadi memang caranya begitu. Jadi kita selalu bikin persentase terkait dengan makna supaya memudahkan. Itu nanti kita bisa ukur tuh. Ukur kemampuan kita untuk memahami menerjemahkan Quran secara per ayat. Ya dari 8 itu dalam 1 ayat. Jadi kita bisa ukur apapun kita pahami sudah ada kata lain yang kata sholat. Kemudian kata zakat sudah jadi 5. 5 dari 10 berarti sudah 50. Memudahkan kita untuk berarti ini ayat tentang perintah untuk menegakkan sholat, membayar zakat dan ruku. Atau artinya ruku di sini menguatkan tentang kalimat as-sholat. Jadi kalau menegakkan sholat itu pasti maknanya ya supaya yang khusyuk. Mulai pekan depan Bapak Ibu di ayat ke-44 coba kita settingannya adalah setelah membaca per individu terjemahnya, kemudian nanti ada menguraikan isim fi'il harfunnya. Jadi dalam bentuk yang sederhana tapi menguatkan makna. Contoh misalkan nanti seperti yang awal kita pernah beberapa waktu yang lalu itu contoh diuraikan. Wa itu harfun, la harfun, talbisu fi'il mudhari, al-haqqo isim. Itu seperti itu lagi untuk menguatkan bahwa dalam satu ayat itu ada 3 kelompok kata. Nanti kalau kita sudah bisa menguraikan secara tepat dan bisa memecah dari kata yang kelihatan 1, kemudian kita lihat oh ini ada 3 kata. Contoh misalkan di ayat yang kelihatannya nyambung padahal sebetulnya itu beberapa kata. Di sini ada contohnya misalkan anfusakum di ayat 44 ya. Di ayat 44 itu ada anfusakum, itu berarti anfusa dengan kum. Kemudian afala. Nah, ini yang lebih menarik lagi seperti afala. Ayat 44 itu afala takidun. Kelihatannya afala itu 2 atau 1 kata. Padahal a 1 kata, la 1 kata. Nah, misalkan a harfun, fa harfun, la harfun. Ya minimal kita sudah bisa memecah seperti itu akan menguatkan kita terhadap terjemah lafziyah. Jadi mulai pekan depan kita coba tingkatkan ke menguraikan perkata dengan sederhana. Kita tidak pada penguatan secara lafziyah begitu. Baik. Nah, sekarang Bapak Ibu sekalian kita coba bareng-bareng dulu untuk mengingat materi yang sudah beberapa bulan lalu atau mungkin di tahun-tahun yang lalu. Ya, kita uraikan bareng-bareng ya. Isim fi'il harfunnya. Wa harfun dari ayat 43, dari ayat 42 dan 43. Jadi 2 ayat kita uraikan. Wa
harfun harfun la harfun La harfun talbisu talbisu isim fi'il mudhari al-haqqo isim 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 huruf huruf al-batil huruf isim al-batili isim wa huruf taqtumu fi'il mudhari al-haqqo isim isim wa huruf antum isim ta'lamun lamun fi'il mudhari mudhari wa harfun aqimu fi'il amr wa as-shalah isim isim huruf fi'il amr harfun salata isim ar-raqi Raki wa huruf fi'il amar ma'a. Kalau ma'a kan Ustaz, ma'a isim amr fi'il amr asakah isim ba ma'a termasuk huruf ya Ustaz? irka'u isim. Isim. Ya, maksudnya fi'il kategori amr isim. ma'a Baik, nah coba kita lakukan ya, karena kita sudah bareng-bareng, coba diujikan silakan Pak Mazwar. Ya, ayat 42 dan 43 diuraikan berdasarkan pembagian daripada kata yang tadi isim fi'il harfun. Baik, wa huruf la huruf talbisu fi'il mudhari al-haqqu isim bi huruf al-batil isim wa huruf taktumu fi'il mudhari al-haqqu isim wa huruf antum isim ta'lamuna fi'il mudhari wa huruf aqimu fi'il amar as-salata isim wa huruf atu fi'il amar az-zakata isim wa huruf irka'u fi'il amar ma'a isim ar-raki'in isim. Baik, alhamdulillah. Pak Tahir silakan dilanjut. Wa harfun la harfun talbisul fi'il mudhari al-haq isim bi harfun al-batil isim wa harfun taktumu fi'il mudhari al-haq isim wa harfun antum isim ta'lamuna fi'il mudhari wa harfun akimu fi'il amr as-salata isim wa harfun atu fi'il amr az-zakata isim wa harfun arka'u fi'il amr irka'u fi'il amr ma'a huruf ar-raqi'in isim ma'al isim ar-raqi'in isim. Baik. Alhamdulillah. Berikutnya Pak Imran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huruf la huruf talbisu fi'il mudhari al-haqqu isim bi huruf batili al-batili isim wa huruf taktumu fi'il mudhari al-haqqu isim wa huruf antum isim ta'lamuna mudhari fi'il mudhari wa huruf aqimu amr as-sholata isim wa huruf atu fi'il amr az-zakata isim wa huruf irka'u amr ma'a isim ar-raqi'ina isim. Baik, alhamdulillah. Pak Afria, silakan Pak. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huruf la huruf talbisu fi'il mudhari al-haq isim bi huruf jar al-batil isim wa huruf taktumu fi'il mudhari al-haq isim wa huruf antum isim ta'lamuna fi'il mudhari wa dan aqimu
fi'il amar, as-salah isim, wa huruf atu fi'il amar, az-zakata isim, wa huruf irka'u fi'il fi'il amar, ma'a isim, ar-raki'in isim. Baik, alhamdulillah. Pak Tabrani, silakan. Suaranya Belum diaktif, Pak. Masih belum aktif. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huruf la, huruf jar, talbisu, La harf, ah, ya. Wa huruf Tal- atau harfun. Nahi. la huruf nahi, talbisu, fi'il. Dore. Al-haq, Isim. isim, bi huruf Al-batil. al-batil, isim. Isim. Wa huruf taktumu, dirikan dan Fi'il mudhari. mencampur aduk. Fi'il mudhari al-haq, isim, wa huruf antum, isim. Ta'lamun, fi'il mudhari, fi'il amar. Dore. Fi'il mudhari. Mudhari. Hah? Fi'il Fi'il mudhari apa mudhari. fi'il amar? Ada tak. Wa huruf akimu, fi'il amar, as-salah, isim, wa huruf atu, apa tu kan Ustaz? Fi'il amar. Lupa. Fi'il amar, az-zakah, isim, irka'u, Wa Dua. hanya wa huruf irka'u, fi'il fi'il amar. fi'il amar ya Ustaz. Ma'a harfun. Ma'a harfun ar-rafi'in, isim. Ma'a isim, ar-raqi'in isim. Ma'a isim, ar-rafi'in juga isim ya. Baik, Kasih. alhamdulillah. Bu, silakan Ibu. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa huruf la huruf talbisu fi'il mudhari al-haqqa isim, bi huruf al-batil isim, wa huruf taktumu fi'il mudhari al-haqqa isim, wa huruf antum isim, ta'lamun fi'il mudhari, wa huruf akimu fi'il amr, as-salata isim, wa huruf atu fi'il amr, as-zakah isim, wa huruf irka'u fi'il amr, ma'a isim, ar-raqi'in isim. Baik, alhamdulillah. Bu Ella, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa huruf la huruf talbisu fi'il mudhari al-haqqu isim, bi huruf al-batil isim, wa huruf taktumu fi'il mudhari al-haqqa isim, wa huruf antum isim, ta'lamun fi'il mudhari, wa huruf akimu fi'il amr, as-salata isim, wa huruf atu fi'il amr, az-zakata isim, wa huruf irka'u fi'il amr, ma'a isim, ar-raki'in isim. Baik, alhamdulillah. Berikutnya kita akan seperti ini. Jadi menguatkan, mengokohkan tentang pemahaman kita secara lafziyah. Nah, kemudian nanti ada di mana kita nanti lanjutkan ke isim, fokus ke isim. Sekarang sebetulnya kita fokusnya adalah ke huruf atau secara mufradnya adalah harfun, kata bantu yang dimaksud. Nanti kita akan fokus ke isim. Setelah itu nanti fokus ke fi'il. Nanti itu adalah untuk menguatkan makna. Nah, jadi kita seperti ini polanya. Nanti bisa untuk ayat-ayat berikutnya juga kita pelajari. Misalkan kalau mengkaji di rumah, ya diujikannya seperti itu. Baik, sekarang makna yang akan kita pahami dari tafhim tadaburnya
ayat 42 tentu kita pahami bahwasannya yang pertama, wala talbisul haqqo bil batili wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Ini peringatan saatnya itu khitabnya kepada Bani Israel yang memang salah satu sifat buruk dari Bani Israel yang muncul adalah mereka terbiasa mencampur adukan kebenaran dengan kebatilan. Nah, ini adalah dua hal yang sebetulnya tidak bisa beriringan. Ya, tidak bisa beriringan dikarenakan kenapa tidak bisa beriringan? Karena tidak bisa antara jalan menuju surga dan jalan menuju neraka itu satu. Tentu jalannya beda. Ya, tidak sama antara jalan untuk menuju kebahagiaan, keselamatan dengan untuk menuju kebinasaan, itu jalannya tentu tidak sama. Maka jangan dicampurkan. Kalau misalkan dicampurkan, maka adanya di situ talbis. Bahasanya talbis itu pencampuran, artinya adanya ketidakjelasan. Kalau dalam hukum, talbis itu dihukumi sebagai hukum fikih atau usul fikih itu adalah sesuatu yang syubhat. Disebut haram 100% tidak, disebut halal 100% juga tidak. Jadi masih ada di situ percampuran ketidakjelasan. Nah, Islam itu adalah agama yang menyampaikan, yang mengajarkan kepada kita, kepada setiap umatnya untuk jelas di dalam posisi ya iman atau kafir, iman atau kafir. Itu dijelaskan seperti itu. Jadi memang adanya kejelasan di dalam beragama. Maka oleh karena itu kenapa di dalam sejarah kita Rasulullah SAW senantiasa untuk mengajarkan kepada para sahabat saat itu untuk bersikap jelas. Karena seorang muslim itu jelas. Jadi tidak dia abu-abu tapi jelas. Kalau hitam ya hitam, kalau putih ya putih, terutama terkait dengan masalah yang sifatnya qat'i, yang dihukumi qat'i. Kecuali kalau yang sifatnya khilafiyah, terutama dalam masalah itu masing-masing punya dalil tersendiri. Nah, terkait dengan halal dan haram, ya halal ya haram ya haram. Kemudian terkait dengan kebenaran ya kebenaran, kebatilan ya kebatilan. Jadi tidak dipoles-poles. Makanya sekarang itu kita dihadapkan pada zaman yang serba dibungkus dengan kemasan. Makanya saya masih ingat itu ada ceramah yang terkenal dari Allahu Yarham yaitu begini, bahwa zaman ini adalah zaman penuh dengan kemasan, dengan apanya dikemas sesuatu. Kadang-kadang ada minyak babi tapi cap onta, bahasanya gitu. Ada minyak babi cap onta, ada minyak onta cap babi. Nah, itu membingungkan umat kalau tidak kita pahami. Itu minyak babi tapi capnya cap unta. Jadi seperti orang, oh ini unta pasti halal, padahal isinya minyak babi. Atau kebalikannya, minyak unta cap babi lah. Kok ini babi haram nih, tapi minyaknya minyak unta. Nah, jadi seperti itu. Sekarang itu sulit untuk membedakan minyak babi cap unta atau minyak unta cap babi. Yang memang yang gampang kita dapati adalah minyak babi cap babi, minyak unta cap unta. Tapi terkadang-kadang kemasan itu menipu mata kita. Makanya dijelaskan wala talbisul haqqo bil batil wa taqtumul haqqo wa antum ta'lamun. Sementara orang-orang Bani Israil itu tahu kalau hak itu sudah jelas hak itu. Dan kita tentu untuk sebagai ibrohnya kaum muslimin sudah tahu mana yang halal, mana yang haram, mana yang hak, mana yang batil. Baik, kemudian berikutnya ayat 43 ini ada tiga pertama. Ustadz tanya. Ya. Kalau orang Muslim yang sholat jalan, maksiat jalan gitu, itu termasuk talbisul haq? Kalau dia berniat melaksanakan sholat tapi belum bisa meninggalkan maksiat secara keseluruhan, dihukumi dalam ilmu akidah disebut dengan fasik. Dihukumi sebagai fasik. Dia menjalankan sebagai seorang muslim, tapi kemudian dia menjalankan juga kemaksiatan di waktu yang bersamaan. Itu disebut dengan fasik. Kalaupun kemudian contohnya, bagaimana contoh orang kalau mencampur adukan dengan, contoh begini, ya mohon maaf, acara
acara pernikahan itu ada sesuatu yang hak karena itu adalah sunatullah dan juga sunnah Rasulullah pernikahan itu. Tapi dalam pernikahan itu dibumbui, mohon maaf, ada acara akad nikahnya bagus, ya. Acara akad nikahnya itu dengan ada tilawah Al-Quran, ada nasihat khutbah nikah. Tapi setelah itu, pas di waktu yang hampir bersamaan, setelah itu ada mengundang, ya mohon maaf, artis yang auratnya sungguh kebuka. Dan itu ditonton oleh siapa saja, laki perempuan yang ada di situ. Akad nikahnya di situ, pernikahannya di situ, acara kemaksiatan juga di situ. Nah, ini yang dimaksud dengan talbisul haqq bil batil secara contoh yang nyata. Jadi pernikahannya itu sesuatu yang hak, tapi ada hiburan, ya hiburan yang mempertontonkan aurat dan bahkan ada sawerannya. Jadi kadang-kadang disawer, bahkan naruh sawerannya ya di tempat-tempat yang sebetulnya sangat sensitif ya, sangat memang tidak baik. Tapi menikmati itu dan orang sekelilingnya menikmati juga, tidak mencegah, tidak apa-apa, menikmati. Itu sebetulnya salah satu contoh yang real al-haq dengan al-batil. Atau misalkan ada acara syukuran, tasyakuran. Tasyakuran apa? Tasyakuran terkait dengan rumah. Rumah baru itu kalau kita tasyakuran, ya itu boleh-boleh saja. Tapi kemudian dalam tasyakuran itu ada ritual, misalkan supaya aman, supaya tidak diganggu makhluk halus, harus nyembelih ayam hitam dan darahnya dikucurkan di salah satu pojok rumah atau salah satu bagian di luar rumah. Itu adalah talbisul haq bil batil. Jelas. Yang satu adalah tujuannya tasyakur untuk mengharap ridho dan keberkahan dari Allah, tapi di saat yang bersamaan melakukan tumbal yang disebut dengan ansob, ya, azlam, dengan menambahkan bumbu-bumbu yang sebetulnya tidak perlu. Nah, itu yang disebut dengan talbisul haqq bil batil. Atau misalkan mohon maaf, ada pengajian, tapi dalam pengajian tersebut justru campur antara laki-laki dan perempuan, duduknya tidak dipisah, ya duduknya bersamaan tidak dipisah, ya bahkan ikhtilatnya tidak bisa dijaga. Itu khawatir, itu nanti menimbulkan hal-hal yang berbau talbisul haqq bil batil. Nah, itu yang dimaksud seperti itu. Jadi ini yang yang dimaksudkan dengan talbisul haqq bil batil, salah satu ya, Allahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz. Nah, kemudian ikhwatul iman sekalian, ini ayat yang 43-nya poinnya ada 3 poin. Pertama, perintah Allah untuk mendirikan sholat. Jadi bahasa mendirikan itu, para ulama mengkaji tentang bahasa aqimus sholat itu adalah menegakkan nilai-nilai di dalam sholat. Ya, nilai-nilai dalam sholat pertama, nilai-nilai ketawakalan, nilai-nilai kesabaran, kemudian nilai kepatuhan, ketaatan. Jadi paling tidak poinnya itu, dan yang keempat adalah nilai sosial kemasyarakatan. Jadi kalau kita bahasakan takbiratul ihram itu berserah diri, itu nilai ketawakalan kepada Allah. Kemudian ruku dan sujud itu nilai kepatuhan, ketundukan, ya. Kemudian dan ada nilai sosial, yaitu salam ke kanan ke kiri supaya melihat saudara kita di kanan dan di kiri. Itu adalah nilai sosial kemasyarakatan. Paling tidak 3 itu dilaksanakan, itu sudah mendirikan sholat secara aplikatif dalam kehidupan. Nah, kemudian adapun irka'u ma'ar roki'in, ya sebelum saya bahas tentang atuz zakat, lengkap dulu ke irka'u. Itu lebih kepada, kenapa disebutkan tadi ada wa aqimus sholat, kok disebut lagi irka'u ma'ar roki'in? Irka'u ma'ar roki'in lebih kepada sholat disebutkan sebagai gerakan atau amaliyah yang zahir. Ada ruku, ada sujud, ya ada salam. Makanya kenapa disimbolkan hanya ruku? Karena ruku itu senantiasa jadi tolok ukur. Sholat kita subuh berapa rakaat? 2 rakaat, dihitung dari ruku. Maghrib 3 rakaat, 3 kali ruku. Karena dalam 1 rakaat itu 1 kali ruku. Jadi itu menjadi hitungan sebagai standar. Maka di sini digunakan bahasa irka'u ma'ar roki'in, artinya adalah rukuklah bersama orang yang ruku, artinya sholatlah ikut gerakan sholat. Artinya di sini dipahami sholat itu bisa dilaksanakan ya dengan mudawamah di mana saja, di masjid ataupun di musola atau di mana saja, ngikut dengan orang banyak. Jadi artinya ngikut dengan orang banyak, tersirat di sini ada perintah untuk
melaksanakan sholat secara berjamaah. Itu para ulama memahaminya ada yang sampai ke arah situ. Nah, kemudian berikutnya atuz zakah, tunaikan zakat itu tentu satu kesatuan, bagaikan dua sisi mata uang. Aqimus sholah wa atuz zakah. Jadi kalau orang tidak mau mengeluarkan zakat, maka sama dengan dia tidak menegakkan nilai sholat. Kenapa? Dalam nilai sholat itu ada sosial, sementara zakat itu adalah ibadah sosial yang memang diperlukan ada orang lain untuk bisa menyalur kita zakat kita sampai kepada fakir miskin dan yang lain sebagainya. Yang di dalam ada di surah Taubah ayat 60 itu 8 asnaf. Jadi itu terkait dengan atuz zakah. 3 poin, mendirikan sholat, menegakkan nilai-nilai sholat, kemudian menunaikan zakat, dan sholat bersama orang-orang yang ikut dalam berjamaah bersama-sama melaksanakan ibadah sholat dimanapun kita berada. Demikian Bapak Ibu sekalian penjelasannya. Jika ada sharing, diskusi, tambahan, pertanyaan sebelum diakhiri silakan. Cukup Ustaz. Kayaknya mantap ini mengartikannya lebih mantap. Ya, jadi memang kalau kita itulah evaluasi dan masukan dari Bapak Ibu semua. Jadi memang kita itu seperti apa namanya? Seperti amal jama'i itu adalah justru menyatukan supaya ada ide ini, ada saran ini, ada evaluasi ini. Maka dengan kita membangun kebersamaan ngaji, kemudian ada evaluasi yang kita sama-sama lakukan, itu nanti akan kita temukan hasil-hasil seperti ini. Jadi ketika kita sudah memahami, membahas secara bersama seperti ini, insya Allah akan ada hasil yang lebih baik nanti ke depannya, insya Allah. Kalau Baik. untuk murajaah gimana Ustaz ya? Apa 1 halaman, apa setengah halaman gitu? Kalau untuk murajaah sebetulnya Murajaah dengan kalau murojaah itu sebetulnya sih baiknya setiap hari ayat kita kan hari ini contoh belajar 2 ayat nih, 42 dan 43. Minimal dalam sepekan ke depan kita murojaah di 42 43. Ya syukur-syukur kalau ayat sebelumnya dari ayat 40 ya. Jadi supaya bebannya tidak berat, maka lakukan yang mudah aja dulu, tapi pembiasaannya rutin gitu aja. Jadi mudawamahnya itu yang terpenting. Mudawamahnya kemudian kalau kita sudah terbiasa maka boleh murojaah dari ayat-ayat sebelumnya, bahkan mungkin dari halaman sebelumnya juga. Masing-masing. Ya, baik. Demikian ikhwatimun sekalian, Bapak Ibu, terima kasih untuk waktu kita. Semoga jadi amal soleh kebaikan untuk kita semua. Adanallah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika. La ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.